Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Ini lihat, saudara. Ada yang ngikuti mantau keluarga Pak Res. Sekarang Pak Res yang namanya Siti Rahayu untuk sementara kita tinggalkan. Kita hajar dulu laki-laki seluruh makhluk yang bersama keluarga Pak Res ya. Wiwin Winarti sama Bunda MC Maya Karle. Kalau Bunda MC Maya Karle itu perannya masalahnya sangat penting, tapi Pak Res mau menurunkan nuklirnya dulu melalui Bunda Wiwin Winarti. Nampaknya sekarang udah mulai redup. Bunda Wiwin Winarti udah enggak begitu apalagi kayak kemarin. Rasa ketakutan, ketar-ketir itu udah mulai ada, karena kayak penghancur alam vital itu udah mulai dahsyat. Walaupun dia didampingi sama dukun atau kiai banyak pun tetap gagal dan gagal. Pantau terus Bunda Wiwin Winarti dan apa kuat terus ya, kayak penghancur alam vital. Karena laki-laki episode Dajjal ini tadi hanya pura-pura baik, itu harus dinurunkan dulu. Dan umatnya Satria Pinjeng Muhammad Rais terus, kalian harus musnahkan kezaliman, kejahatan di negeri kalian. Ini tanah Jawa udah tak bantu dari Pekanbaru ya. Karena musuh kita itu nggak punya hati. Nggak ada yang punya orang, nggak bisa disindir, nggak bisa dinasihat, tetap nikam. Nah, istri Pak Ros yang namanya Wiwin Winarti ini pun nikam, walaupun komunikasi terus lancar ya, teleponan terus walaupun jarak jauh, tapi dia tetap nikam. Walaupun istri dia tetap nikam dari belakang, cara garam. Gara-gara kata virus ini tadi ditimbulkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari surat Yasin, akhirnya nyelakai banyak orang. Kalau mereka nggak mau meletakkan senjatanya, mari kita haruskan para santri-santri tunjukkan caranya. Kan kayak istrinya Pak Ros yang namanya Wiwin Winarti udah mulai. Kalau orang awam yang gauli langsung dead, enggak, nampaknya udah langsung kuburan. Tinggal menghabiskan yang jadi dukun atau kiainya dengan langsung. Nanti kita bubarkan Dajjal dan iblis yang bersama. Jadi kalau Pak Ros mau tirakat gagal itu berarti masih ada tenggang rasa. Sadar nggak kalau kan ini? Dia nyerang Pak Ros, membalikkan kayak penghancur alam vital sama Pak Ros itu nggak sanggup. Sadar nggak? Tapi setahu Pak Ros, selama perjalanan Satria Pinjeng melawan sambil tertawa sambil melawan, hanya itu aja dia itu. Ya rombongannya Aryo, orang-orang yang di IKN.
nampaknya channel IKN udah redup juga nampak. Orang-orang IKN udah mulai kena kejatuhan hukum karma. Pak Res sudah bilang, istri Pak Res seperti itu. Satu hari satu malam bisa menghancurkan umat manusia paling sedikit. Karena kaum laki-laki di tanah Jawa ini bodoh-bodoh semua. Dibilangi berkali-kali pun gak akan mau. Hei, jangan berbuat dosa-dosanya membunuh anak-anak. Jadi anak itu air mani bukan air susu. Tetap nggak percaya, tetap dilakukan. Jadi umatnya Satrio Penyingit Muhammad Res, Pak Res kan udah bilang berkali-kali, bendera perang udah Pak Res buka, senjata udah tak kasihkan, bunuh semuanya. Apabila kalian bunuh perbuatan-perbuatan itu, habaib itu di tanah Jawa, nanti kala bendu itu akan minger. Di Pak Res sekarang ngerjakan 2 orang, siapa? Bunda Wiwin Winarti sama Bunda MC Mayakara. Kalau MC Mayakara ini perannya memang benar-benar sangat penting. Makanya dia buat channel itu sekarang udah mundur buat channel. Malam dia bilang sama Pak Res, agamaku Islam, pedamanaku Al-Quran. Berarti dia udah ingkar janji, udah lari dari SP. Jadi udah masuk golongan-golongan orang-orang tersesat. Jadi insya Allah Imam Mahdi itu gagal. Turun Imam Mahdi di negara kita ini gagal. Jadi kita sebagai kaum laki-laki menjadi kaum laki-laki kesatria, musnahkan kejoliman dan kejahatan. Walaupun pengikut Pak Res itu hanya 10 orang, tapi kita bisa membunuh haluskan ribuan orang, bahkan jutaan. Kayak istri Pak Res ini 1 tahun nanti insya Allah akan separuh cepat menurunkan keadaan. Kalau bisa bulan ini benar-benar kaum laki-laki itu dan hancur dan mati di atas perut istri Pak Res. Kasihan perempuan kalau dibuat seperti ini. Karena istri Pak Res yang namanya Winarti ini yang orang Kendal itu, yang jualan di Semarang sekarang jualan kontrakan itu digilir. Nah, tadi malam kalau nggak salah Pak Res 3 atau 7 orang dukun itu digilir. Satu mau ngangkat kayak pengantin, yang lain ngangkat kayak pengantin. Kita tuh yang satu ngerjai itu. Misalnya kalau nggak gitu pasti pecah alat itu, pasti hancur. Ini aja nggak kuat. Jadi kalau menghadapi mereka itu cukup Pak Res itu sholat. Makanya sholatnya anak-anak Pak Res nanti, kalau Bunda MC Mayakara itu udah sadar dan kembali lagi sama, bisa jumpakan jadwal itu. Karena Bunda MC Mayakara sekarang juga dikeroyok masalahnya. Ya wallahu alam ya. Masalahnya udah, otaknya ini udah error. Ya, Pak Res sekarang balikkan lagi sama alam semesta. Apapun yang terjadi, terjadi. Mau terjadi elo, mau terjadi zaman emas, mau pergi buka lahan baru di Lebak Jawa ini, wallahu alam. Ya tidak amannya Pak Res terus diajar. Channel-channel lain itu habaib ini, dukun-dukun cabul kiai bejat itu udah ketar-ketir ini sama channelnya Satrio Penyingit Muhammad Res. Dulu kan dibilang kan, ada satu channel yang bilang kan, orang para topo wong sing podo topo kuwi podo wedi. Orang bertapa itu banyak yang takut mengajarkan ajaran baik. Pak Roy sekarang yang mengajarkan ajaran baik, yang akan berdiri di media ini mengajarkan ajaran baik Pak Roy. Kita bisa menghancurkan mereka hanya dengan zikir Bismillah Alhamdulillah.
Walaupun Pak Rois yang kalian juluki Pak Geblok atau virus itu ngeroyok Pak Rois ini, suruhan-suruhan istri Pak Rois, pendamping istri Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti itu, ya kan? Siti Rahayu ngeroyok Pak Rois itu 24 jam. Cuman ditertawai aja sama Pak Rois. Zikir Pak Rois gak sanggup, Pak Rois sholat. Sholat Pak Rois gak sanggup, Pak Rois tirakat. Jadi yang buat masalah-masalah ini ya pawang-pawang hujan itu, dukun. Kalau dukun itu pawang-pawang hujan itu. Jadi orang di tanah Jawa ini yang pengobatan ya mereka yang buat masalah itu. Itu yang mau kita bilang. Kalau yang perempuan jadi dukun ya mata duitan. Yang laki-laki ya dukun cabul, kiai cabul. Itu yang mau kita bilang. Korbankan istri Pak Rois jadi tentara gaib Pak Rois untuk muslim. Istri Pak Rois yang namanya Wiwin Winarti itu sadis, kejam sama suami. Malah sempat dimarahi sama Pak Rois. Mantan suami dia, bapaknya anak-anak dia, minta jatah nggak dikasih. Yang layani sesama bangsa, sesama dajjal. Hanya channel-channel Satria Penyek yang di tanah Jawa itu nggak berani dia mengutarakan kebenaran, nggak berani karena dia tetap juga diancam. Sekarang saya sudah muncul ya. Udah tak ajarkan cara bumi hanguskan musuh-musuh. Nanti orang-orang yang buat channel Satria Penyek yang memusuhi Jokowi itu habis semua itu anak buahnya nanti dengan cara dijebak dia kemaluan. Malu sendiri nanti itu narasumber yang di Lokajaya itu yang ngomongin seperti itu, pengobatan kata ngomong. Malu, nggak bisa diobati. Apalagi kita puasanya puasa batin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mandi suci, aku minta sama Allah hancur karena alat vital kaum laki-laki makhluk alas pun iblis dajjal kamu yang gauli titik-titik siapa namanya Al-Fatihah kalau mandi Pak tirakat pati geni kalau ada yang sanggup puasa pagi mata jadi debu bapak dukun cabul santri itu nanti habis. Kalau yang bagus lagi, yang terakhir Jumat Kliwon. Itu hari 40 kalau kata orang Jawa. Nah itu langsung gak ada ampunan. Kalian cukup 3 hari menghadap sama Allah, menyucikan raga dan jiwa, habislah kejahatan. Kenapa kok Pak Alex supaya nggak ada lagi kejahatan itu kejahatan. Ini channel IKN Kesatria udah hilang pamornya, udah hilang wajah. Semalam istri Pak Alex tak kasih nomor teleponnya, tak suruh berusaha tak suruh buktikan macam Harjito Hendroyono mampu mendirikan pengobatan massal kemarin kan. Sekarang biar dibuktikan. Jangan pengobatan massal dia yang buat, orang yang awam disakiti, ditembak mati, dibuat sakit, dia yang dapat amplop. Sekarang umatnya Satria Penyengit Muhammad Rais, pengikutnya Satria Penyengit Muhammad Rais, kita bumi hanguskan tanah Jawa. Kalau itu di bumi hanguskan udah nggak ada yang namanya bencana tsunami, itu nggak ada. Karena tanah Jawa ini sangat membahayakan orang banyak sekarang. Perguruan tanah Jawa itu sangat membahayakan orang. Nggak main-main. Jangan
Jangan hanya baik aja. Jangan ngomong hanya tutur katanya baik, halus dan lembut. Kejahatan, kezaliman kalian biar. Jangan sampai Dajjal teriak Dajjal dibuang ke Palestina. Kalau Dajjal di Palestina, negara Indonesia ini damai. Buktinya Pak Rasul dikeroyok. Istri Pak Rasul itu dikeroyok apa? Makhluk hitam legam masuk ke dalam tubuh umat manusia sebanyak-banyak itu. Kalian bilang Dajjal di Palestina. Jadi kalian orang Jawa ini gembar-gembar ilmu untuk apa? Buktinya kejahatan, kezaliman itu, perguruan-perguruan ini ditimbulkan dari tanah Jawa. Kalian diam aja mengangguk. Kalian ngomongin satra penyingit, aku satra penyingit asli, aku satra penyingit KW, satra penyingit ada di sini. Tapi pada itu ada. Kenapa kok nggak berani tampil di media seperti satra penyingit? Ya dibilang satra penyingit. Kita membunuh bukan berarti dosa. Kalau yang kita bunuh itu orang jolim. Jangan yang dibunuh orang awam. Kuasa kegelapan ini yang dibunuh orang awam. Contoh seperti corona kemarin, orang-orang awam yang dibunuh. Bukan habaib itu. Bukan kelompoknya Habib Rizik, bukan kelompoknya Ainun Najib, bukan kelompoknya Ustadz Danu, bukan kelompoknya Ustadz Somad. Itu yang harus kita ratakan dulu dengan cara dijebak dengan kemaluan perempuan. Orang-orang yang pakai jilbab, ibu-ibu pengajian itu pasang semua, kena semua kiainya kena. Yang sisanya baru hadapan sama Allah langsung santet sama Allah. Pasti jebak. Karena dulu zamannya Pak Soeharto dulu, kiai itu dimasukkan karung. Karena nggak tahu timbulnya PK ini dari Al-Quran. Makanya MC Maya kalian itu sekarang udah melenceng, udah nggak berani membuat YouTuber. Karena apa? Karena dia juga sudah tersesat. Dia selalu ngomongin satra penyingit, tapi bukan menunggu satra penyingit itu memimpin akhir zaman, memimpin perang, pemimpin akhir zaman. Kayak mana cara memimpinnya, kayak mana cara mengaturnya. Makanya gagal membuka lahan di neraka. Ya Allah. Udah dikunci kemaluannya nanti. Semalam udah dibilang lagi, yang bisa menggaulimu itu, yang bisa nidurimu itu hanya satra penyingit sejati. Kau semakin lari dari satra penyingit, semakin kau akan membunuh. Mari kita seiring perjalanan apa yang akan terjadi sama MC Maya. Makanya MC Maya Karya dulu dibilang apa? Penerawangan yang hebat, yang handal, redup. Sekarang dia mengarah sama negara. Padahal satra penyingit Imam Mahdi Juru Selamat ini kepatar kaki Buddha Matra nggak ada urusan sama negara. Urusan sama orang yang mau selamat dari serangan Goib, serangan Dajjal. Negara nggak bisa berbuat apa-apa, presiden nggak bisa berbuat apa-apa, polisi nggak bisa berbuat apa-apa, tentara juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ini serangan gaib. Apa presiden bertanggung jawab atas nyawamu? Apa presiden, tentara, polisi bertanggung jawab atas dirimu kalau kau sakit? Kalian sakit pergi ke dokter tetap bayar, nggak diobati sama negara. Wajib bilang sama. Saat penyingit Imam Mahdi Juru Selamat apa terkati Buddha Matra nggak ada urusan sama negara. Urusannya supaya kalian beragama, supaya jiwa ragamu selamat, supaya kalian mati besok nggak jadi hantu kubur. Padahal Pak sudah jelas. Makanya dibilang sama Pak, yang ada di otaknya umat manusia ini hanya dunia. Soal mati urusan belakang. Makanya musuh kita yang namanya Aryo, orang-orang IKM mati pendem. Udah bilang jelas kan, mati pendem. Ya udah musnahkan. Apalagi
Karena dia itu, kita punya istri, kita bisa dipanggil dari jarak jauh. Siapa namanya, panggil, bisa datang. Istri kita nggak bisa tidur, kita tidur dia keluar nyamperin laki-laki. Karena semua itu udah dites sama dia. Putar-putar giling itu juga buat masalah ini. Nanti kalau Pak Rais memang berhasil nancapkan Sulawesi di negara kita ini, di Ibu Pertiwi ini, Bunda Maya Karya udah bersedia mandi taubat, Bunda Maya Karya udah bersedia belajar untuk membuka kitab awal akhir ini tadi, baru umat manusia ini berarti. Makanya Satrio Piningit bisanya jadi Imam Mahdi dari Bunda Maya Karya. Nggak bisa digantikan. Nggak bisa digantikan oleh siapa. Kalau anak-anaknya bisa nggak dia kata melindungi dia, bisa nggak musnahkan laki-laki dajjal yang ada di sekeliling, bisa nggak kalian musnahkan baik laki-laki maupun perempuan yang ada di sekeliling Bunda MC. Kenapa kok Pak Rais harus ngomong seperti itu? Kalau kau membutuhkan Imam Mahdi, karena jadinya Imam Mahdi itu dari dia. Kok bisa Satrio Piningit itu bisa jadi Imam Mahdi? Karena kerajaan langit itu terbuka, Mahdi tobat selalu terbuka. Jadi kalian bisa Mahdi tobat. Nah ini wajib diambil dari kitab awal akhir, dari adanya manusia sampai akhir zaman. Jadi Siti kalau MC itu bisa jumpakan Satrio Piningit, ya kan? Itu namanya Siti Hawa kembali sama Adam. Makanya kalau Satrio Piningit itu Pak Rais nggak boleh merayu dia. Tapi kalau mengirim doa untuk menghancurkan iblis di sekeliling dia, yang nidurin dia, itu diwajib. Kalau nggak gitu dia nggak sadar, terus diserang sama dajjal. Makanya orang-orang channel ikan ini pada ketakutan. Kayak Mahfud MD didekati terus sama Aryo. Sekarang apa? Ngemis. Supaya aku lebih semangat membuat channel Satrio Piningit. Udah mulai ngirimin nomor rekening. Jadi orang itu membuat channel Satrio Piningit ini tadi akan jadi gagak berpewarna. Sementara kita pengikutnya Pak Rais terus kita perangi, kita hancurkan. Biarpun jumlah kita hanya sedikit, kita bisa memenangkan pertarungan. Bilang itu bukan dukun, itu bukan kiai. Kayak dulu peperangan Pak Rais sama yang namanya Tani. Surat Yasin, Al-Quran itu dibaca, ditujukan sama Pak Rais. Masa kiai membaca surat Yasin sampai di jendela-jendela itu? Pak Rais lagi sholat. Waktu di Pekalongan ini, Pak Rais lagi sibuk sholat. Dikelilingi sama kiai ini tadi membaca surat Yasin, hanya memindahkan ke penghancur, apakah penutup kemaluan di istri Pak Rais yang namanya Tani, orang baju masuk. Itu juga sudah dikasih makan. Makanya buta semua mata kalian. Kalian orang ngerti channel Satrio Piningit, dengerin channel Satrio Piningit, nggak mau berperang, nggak memusnahkan kejahatan kecuali memang buta mata. Kalau yang baik kalian tutup, yang jelek kalian puja-pujakan, buta mata. Bukan hanya mata batin, tapi mata kasar. Kalian nggak bisa menolong, nggak bisa menyelamatkan dirimu, nggak bisa menyelamatkan dari kekacauan dajjal atau iblis. Dan semalam tak tegur Bunda MC mengatakan, kalau kamu bilang sama SP
karena aku orang Islam, pedomanku Al-Quran. Untuk apa kau selama ini nyeritakan Satrio Piningit? Untuk apa kau bilang nunggu Satrio Piningit pemimpin akhir zaman? Satrio Piningit bukan pemimpin negara, karena negara, segala negara cepat atau lambat akan hancur. Karena negara, presiden, seluruh presiden itu gagal jadi pelindung masyarakat. Yang ada wanita kota. Pangkat ini untuk meras masyarakat, untuk gaya-gayaan sama. Yang punya pangkat, punya hukum, itu aja berantem. Yang masyarakat kecil yang nggak punya uang, nggak bisa punya hukum. Sekarang umatnya Pak Rois, kalau ada apa-apa cukup kita menghadap semua. Contohnya kayak Pak Rois, keluarga Pak Rois berabrik sama mereka, hancurkan hadapan sama. Harus bilang semangat sama Pak Rois. Istriku digauli siapapun akan hancur, baik presiden, jenderal, siapapun hancur. Makanya derajat umat manusia ini tadi di mata Allah putus. Pak Rois cuma mau hidup. Ya Allah, hancurkanlah alat vital kamu lakukan Al-Quran ini. Dajjal aku yang kau istriku sampai minarti, yang kau dindaku sampai banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakam doa atau Dajjal mulai. Coba-coba mengangkatkan hancur alat vital. Ini yang pura-pura jadi kedukun, ini yang pura-pura jadi kiai, ini yang pura-pura jadi pengobatan. Inilah yang buat masalah. Makanya tanah Jawa itu, orang Jawa itu nggak bisa kaya, hidupnya selalu sengsara, saling matok. Matoknya secara kau. Orang nggak suka jadi nggak suka. Hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.